Kami mengucap syukur dan kami mau menyatakan di hadapan-Mu bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memerintah dan menguasai akan jiwa kami. Kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus lebih besar. Kami mau berkata bahwa diri kami terbatas. Kami mengakui akan segala kekeliruan dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Dan firman-Mu Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan harus dikoreksi dan diperbaiki untuk kami tidak mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ketujuh roh-Mu. Kami membutuhkan roh-Mu Tuhan. Kami membutuhkan nasihat yang daripada-Mu. Kami membutuhkan pengertian yang daripada-Mu. Kami membutuhkan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Tuhan, buat kami sungguh-sungguh takut akan Engkau, dan kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, beri kami urapan-Mu dan pengertian yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan lihat kesimpulan yang salah. Saya pernah ngalamin akan hal ini. Kita lihat di Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Kalau dipikir-pikir, kalau diingat-ingat gitu ya, banyak hal dalam hidup, ya khususnya dalam hidup saya sering menyimpulkan yang salah saudara. Kita lihat ini ya, betapa liciknya hati, Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kalau hati orang sudah membatu, kita yang 9 belum selesai. Kalau hati sudah membatu dan kita tahu hati kita itu sebenarnya liciknya, lebih licik daripada segala sesuatu. Tidak ada yang dapat mengetahui ya. Hanya Tuhan yang tahu tentang hati kita ya. Dan kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa mengarahkan kita kepada jalan-jalannya. Cuma kadang-kadang kita ini enggak ngeh gitu ya, enggak ngeh, nganggep bahwa pendapat kita nih benar gitu ya. Terus lihat ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kalau kita melakukan satu kesalahan, pasti kita nih ngalamin hal-hal yang istilahnya tidak bisa disesali lagi karena sudah kadung, sudah terjadi ya. Nah, manusia itu seringkali menimbang segala sesuatu itu berdasarkan pemikirannya sendiri, berdasarkan hatinya sendiri ya. Ada bahayanya karena Yeremia 17 ayat 9 ini berkata seperti itu. Karena manusia pertama jatuh dalam dosa sehingga kecenderungan hatinya itu kepada yang tidak baik ya. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati itu kalau kita lihat gitu ya, kalau kecenderungan hati kita ini kita kepengennya berbuat yang baik gitu ya. Ngerti, tapi ketika kita melakukan yang kepengenan kita yang sebenarnya gitu ya, itu tidak baik ya, membuahkan kejahatan semata-mata. Coba lihat Roma 7 ayat 18 sampai 19. Roma 7. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik,
yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, katakanlah yang tidak baik yang kita lakukan gitu ya. Kepengen gini tapi ketika melangkah yang gak baik yang dilakukan ya. Nah, bila seseorang ada dalam masalah ya, misal ada dalam suatu masalah, kemudian dia akan mikir-mikir gitu ya. Kemudian dia berpikir-pikir, kemudian hatinya menimbang-nimbang gitu ya. Maka kemungkinan ia ngambil keputusannya nih yang salah. Ngambil keputusannya salah gitu ya. Kesimpulannya itu salah, jadi keputusannya pun salah. Setelah salah, kadung salah dan tidak menyadarin akan terus-menerus melakukan. Saya ingat satu teman nasihatin gini, coba lihat obrolan orang. Kalau orang itu bohong, nanti suatu sekali dia cerita yang bohong itu lupa dia sama kebohongannya yang lalu dan terus akan berulang kata dia. Tak pikir-pikir iya juga ya, pinter juga dia membahas akan hal itu gitu ya. Tapi buat saya belajar nyimak gitu ya, menyimak. Nah terus kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Daud di 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 4 ya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Ini Daud ya, Daud berpikir dalam hatinya. Daud itu sebenarnya kan dekat sama Tuhan. Nah dia semestinya itu, Daud itu ngomong-ngomong gitu ya sama Tuhan. Tapi suatu saat di 1 Samuel 27 ini berkata sebenarnya, Daud berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Karena dia dikejar-kejar Saul kan. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Lari gitu ya, saking takut. Jadi udahlah saya lari saja gitu ya. Selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Nah kalau Daud ini berpikir dalam hatinya itu dia udah dilanda sama ketakutan, takut, khawatir gitu ya. Jadi dia mikir udahlah saya ke negeri musuh, sebab nggak mungkin orang Israel itu atau Saul itu mencari dia sampai ke sana. Dia pengen pergi gitu ya. Terus 2, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu pergi kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Terus yang 3. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Jadi banyak kan ya. Daud dengan kedua orang istrinya yaitu Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Jadi pikiran Daud itu untuk lari itu benar. Menurut saya juga pikiran Daud untuk lari itu benar. Ya, karena selamat, sementara itu dia selamat. Saul ternyata tidak berani lagi mencari Daud ke sana gitu ya. Nah itu Daud menghindar dari persoalan. Sama, saya juga suka berpikir seperti ini. Saya nyimpulin ini, aduh, udahlah daripada ini lebih baik saya ini. Mulai pengennya, udahlah saya mau ini, tapi ternyata tindakannya enggak. Saya malah lari dari persoalan. Banyak kali lagi saya masih belum nikah nih, saya belum nikah. Papi mami saya itu kalau ngajarin kita nih anaknya. Saya 6 bersaudara. Udahlah, selalu ngajarin itu. Sudahlah, enggak apa-apa. Udah, itu terserah aja nanti Tuhan yang tahu. Jadi kita nih diajari sudahlah. Padahal kita mikir orang ini yang bikin saya begini gitu. Saya mikir gitu saudara, benar. Waktu saya lihat papi saya membuat kesalahan, saya mikir, waduh,
saya ingat orang itu, tapi papi saya ngajar, sudahlah tidak apa-apa gitu ya. Udah katanya. Tapi kita anaknya nih ingat ya, oh ini gini. Tapi kita mulai belajar dari situ untuk kita selalu enggak cari urusan. Tapi lama-lama itu buat saya menjadi, saya ini kalau boleh dikatakan kayak pecundang, enggak ngadepin, enggak menyelesaikan, sudahlah, serba sudahlah. Papi itu ngajarin sudahlah gitu tuh. Ya udah ya, terus hal-hal itu saya nyimpulinnya salah, papi saya juga nyimpulin salah karena pikir pengen aman-aman, pengen damai, tidak mau berkonfrontasi. Nah, setelah saya ngerti firman, saya mulai berkonfrontasi, mulai berani. Kenapa? Karena saya ngomong, hukumnya begini, peraturannya begini. Jadi saya berpegang pada firman. Mestinya Daud itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Mestinya Daud itu adalah, dia ingat apa firman Tuhan sebelum itu. Kenapa Saul ngejar-ngejar? Dia tahu dia bakal diangkat jadi raja. Si Daud itu tahu, sudah diurapi jadi raja dan dia akan jadi raja. Tapi kok sekarang dia jadi menantunya si Saul, malah dikejar-kejar mertua gitu. Dikejar-kejar sama mertua gitu ya. Ketakutan menguasai hati si Daud ya. Nah, mestinya Daud itu berdiri di atas firman Tuhan, berdiri di atas janji-janji Tuhan dan apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Terus kita lihat umpamanya itu ada di 1 Samuel 22 ayat 5a. Itu ada janji untuk orang Israel. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Nah, ini sudah berlalu, akhirnya lupa saking takut. Orang kalau sudah lalu lupa lalu ngelanggar janji. Dan Daud melakukan hal ini. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau orang sudah melakukan kesimpulan yang salah, kemudian hatinya mulai lega, seperti Daud hatinya mulai lega. Setelah beberapa lama dia harus menyadari bahwa perkaranya itu belum selesai. Perkaranya dia itu belum selesai dan dia itu melakukan hal yang salah dan pemikirannya juga akhirnya tambah parah. Kalau saya bilang tambah parah ya. Nah, kita lihat coba ya. Daud kan pertama kali tadi berpikir dalam hatinya ya. Dia mikir gini. Terus Daud itu yakin, waduh, saya nih nanti bisa mati di tangan Saul. Udahlah, saya pergi saja. Terus nyimpulin saya daripada mati lebih baik saya pergi ke daerah musuh ya. Meluputkan diri ke daerah musuh. Nah, Daud ini menyimpulkan lebih baik dia meluputkan diri daripada mati di tangan Saul ya. Jadi Daud itu melakukan yang salah lagi. Jadi kita ini harus ngerti dalam kita bertindak ya. Kita kan sudah mikir nih, kayak saya nih. Saya sudah mikir bahwa dalam pikiran saya, hati saya mulai omong-omong nih, hati sama pikiran ya. Hati sama pikiran tuh sudah ngomong-ngomong tentang kesalahannya. Oh, salah ya ini. Tapi lebih baik ini. Udahlah, karena terbawa oleh perasaan, saya nih terbawa sama perasaan, bertindak menurut apa yang saya pikirkan. Nah, itu kan keliru. Mestinya kita sebagai anak Tuhan, sudah jadi anak Tuhan, kita ini berdoa. Banyaknya orang yang gini, persoalan datang, mulai membeberkan gitu ya, menceritakan ini persoalan saya, mulai menceritakan persoalan saya. Jadi yang terfokus itu persoalan diri sendiri, persoalannya sendiri, dan bukan memikirkan Tuhan ngomong apa ya tentang ini, Tuhan ngomong apa tentang ini. Kita selalu diingatkan, seperti Sophie waktu sharing dia bilang selalu bertanya-tanya sama Tuhan. Itu benar, selalu bertanya-tanya sama Tuhan.
Nah, waktu-waktu yang lalu sebelum kita mengerti, bertanya sama Tuhan, kita ini mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam hati kita. Tuhan ngomong apa? Jangan, kita jangan. Tuhan ngomong, sudahlah, kerjakan aja, melangkah, baru melangkah. Seperti itu ya, belum biasa dengan suara Tuhan yang audible ya. Nah, sebagai anak Tuhan kita tahu, anak Tuhan itu selalu dipimpin oleh Roh Allah. Anak Allah itu selalu dipimpin oleh Roh Allah ya. Jadi kalau kita keliru, jangan sampai kita melakukan apa yang kita melakukan apa yang keliru itu ya. Jadi gini, udah keliru dilakukan, kita tidak menyadari orang-orang yang terbawa sama kita ikut menderita bersama kita. Ya ngerti ya di sini ya. Jadi si Daud itu sudah melakukan kesalahan, lalu dia bawa pasukannya itu ikut-ikutan ke sana, ke Gad ya, ke raja kota Gad. Jadi merepotkan orang lain. Daud tidak memikirkannya. Dia cuma berpikir, daripada saya mati, yulah kita ngajak semuanya pergi ya. Kita lihat 1 Samuel 27 ayat 5 sampai 7. 25 ayat 5 sampai 7. Nah, di sini berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, ngomong ke raja Gad, raja kota Gad ya, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Nah, Daud minta salah satu kota di tanah datar. Dia tidak menyebutkan di mana itu, nggak nyebutkan, minta apa gitu, nggak lihat. Dia cuma ngomong begitu aja. Nah, alasannya mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Dia sudah berpikir lagi nih si Daud. Terus 27 ayat 6 ayat. Maka pada hari itu Akis memberikan Ciklak kepadanya. Itulah sebabnya Ciklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dikasihnya Ciklak. Jadi Daud punya maksud, Akis juga punya maksud. Nanti kita lihat ayat 7. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin itu adalah 1 tahun 4 bulan. Lumayan lama juga ya. Nah, Daud menyadari dia masuk daerah musuh. Nah, daerah musuhnya dia tahu banyak berhala-berhala. Karena orang Filistin itu menyembah ilah-ilah yang lainnya, ilah-ilah palsu. Nah, Daud akhirnya berpikir, nanti lebih baik saya minta daerah sendiri khusus supaya tidak dekat-dekat dengan orang Filistin. Ya, Daud terus dikasih daerah Ciklak. Nah, setelah dia dikasih daerah Ciklak, dia mulai namanya juga Daud tuh namanya juga apa ya? Jadi menduduki daerah situ dan dia mulai memerangi orang-orang masyarakat di sekitar daerah Ciklak, diperangin. Tapi dia bilang begini, udahlah saya menyerang mereka, barang-barangnya mereka diambil dan semua dibunuh supaya tidak ada yang laporan kepada si Akis, supaya tidak ada yang laporan ke Akis ya. Karena dia itu daerah situ, jadi tidak ada yang laporan ke Akis, jadi Akis tidak tahu apa-apa. Coba kita lihat lagi ayat 12 dulu. Ayat 12. 1 Samuel 27 ayat 12 loncat. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci oleh orang Israel, bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Jadi si Daud bermaksud apa? Si Akis juga punya maksud juga, punya strategi juga. Ya, biarlah nanti Daud jadi hambaku sampai selamanya. Jadi si Akis ini berpikir bahwa wah, Daud ini dibenci oleh orang Israel, maka biarlah dia tinggal di situ. Dia tidak tahu, Akis tidak tahu bahwa daerah-daerah itu orang Amalek sama orang apa lagi gitu ya, itu yang kepunyaan Filistin itu diperangin sama si Daud. Dia tidak tahu ya. Nah, Akis berpikir memperalat Daud untuk dapat menyerang Israel yang membenci akan Daud ya. Ciklak itu
dekat dengan Ziklag itu dekat dengan tanah Yehuda, ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi ya, persekutuan Daud dan Akis itu kan masing-masing punya motivasi ya, punya kepentingan diri sendiri. Daud punya kepentingan ini, dan Daud mulai lagi berpikir bahwa dia memerangin yang daerah situ yang di musuh-musuh daripada orang Israel, yaitu Amalek segala gitu ya, di situ ada. Nah, terus si Akisnya berpikir mau memperalat Daud untuk nganuin orang Israel ya, untuk menyerang orang Israel ya. Jadi Daud bebas dari Saul, dia mengumpulkan harta benda yang orang-orang dari musuh-musuhnya itu, yang orang Filistin gitu ya. Terus harta bendanya itu dikumpulkan, dan dia menyerang, ngambil harta daripada orang-orang Gesur ya. Gesur, Amalek sama Girsi. Coba kita lihat 1 Samuel 27 ayat 8 sampai 11. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek ya. Itu musuh-musuh yang memangnya Tuhan suruh binasakan kan, beberapa musuh yang Tuhan suruh binasakan. Orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Terus 9. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Pinter, strategi pinter ya. Terus 10 ya. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yeramel, atau di tanah Negeb orang Keni. Jadi bohong ya. Jadi buat salah, berbohong lagi dia ya. Nah, kita melihat akan sampai 11 ya, 11 satu lagi. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud ya. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Jadi Daud punya kepentingan sendiri, si Akis juga punya kepentingan sendiri ya. Jadi kita tahu satu persekutuan yang Tuhan tidak suka itu antara terang dan gelap. Itu musuhnya orang Israel, tapi Daud lari ke sini, lari ke Filistin ya. Jadi Daud itu terpaksa berdusta ya. Itu yang tidak disukai oleh Allah, menyalahi kehendak Allah dengan persekutuannya dengan si Akis ya. Nah, bila seorang itu melarikan diri dari masalah, dia bukan datang pada Tuhan. Kita kan seringkali gitu. Kita punya masalah, kita mestinya lari ke Tuhan. Tuhan, firman ngomong apa ya buat saya gitu. Terus kita menunggu akan apa yang Tuhan katakan. Apa janji Tuhan ya buat saya. Diingat-ingat. Nah, Daud tidak melakukan hal itu. Jadi dia hidupnya dalam kebohongan, munafik gitu. Ngomongnya kan bohong dia di situ ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita menghadapi masalah nih, kita harus belajar siapa yang berkuasa atas hidup kita. Kita sendiri atau manusia atau Tuhan. Terus apa yang memerintahkan pikiran kita ya? Pikiran kita, hati kita ini memerintahkan jiwa kita nih. Siapa gitu? Siapa yang memerintah akan pikiran kita, perasaan kita, terus kehendak kita? Siapa ya? Kita sendiri atau musuh si jahat? Ingat ya, jiwa itu merupakan medan peperangan antara roh, jiwa, tubuh ya. Nah,
peperangannya itu ada di jiwa, ada di pikiran, ada di perasaan, ada di keinginan. Mikir salah, perasaan salah. Perasaan salah jadi mikirnya salah, jadi bertindaknya salah. Nah, jiwa ini merupakan medan pertempuran. Apakah roh kita yang kuat atau tubuh kita yang kuat? Kita kasih makannya apa? Kalau kita kasih makannya banyak yang firman, maka firman itu akan berbicara kepada kita. Tapi umpama kitanya ketakutannya itu lebih besar, kita lebih milih takutnya, lebih milih faktanya gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat Tuhan itu berkehendak untuk kita ini bisa berkata, Yesus lebih besar di dalamku. Yesus lebih besar di dalamku, Yesus lebih besar di dalamku. Saya kalau takut gelap, suara saya baru boleh didengarkan sama telinga saya gitu ya. Saya itu misal masuk satu daerah sepi gitu ya, sepi nggak ada orang. Saya bilang, Yesus lebih besar. Nanti mulai berdiri bulu kudukku ya. Nah, Yesus lebih besar. Nanti lagi ngomong lagi, Yesus lebih besar gitu ya. Kalau ada orang yang ngajarin saya darah Yesus gitu ya. Nah, kalau saya tahu itu kuasa gelap, saya bilang darah Yesus, darah Yesus. Saya ingat kalau kamu ngomong darah Yesus, nah, maka darah itu seperti tercurah buat saya dan nutupi saya, membungkus saya. Lalu saya ingat lagi mimpi saya, semua kacau balau, tapi saya ada di tempat yang aman. Benar-benar Tuhan itu luar biasa ya. Jadi kita lihat ayat terakhir ya, Mazmur 37 ayat 3 sampai 7a. Percayalah kepada Tuhan. Tuh, percaya saja kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Kita lakukannya apakah dewek ya. Manusia itu cenderung lakukan apakah dewek. Diamlah di negeri, tetap tenang, berlakulah setia, jangan buru-buru. Orang kan suka berlaku, udah mikir ya sudah ini, ya sudah ini gitu ya. Terus 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Kata Ibu Guatlan kan suruh bersuka cita kan kemarin, suruh bersuka cita gitu ya. Ibu Guatlan memang mukanya full smiling. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau saya mikirnya, apa yang diinginkan hati saya masih perkara-perkara jasmani, masih perkara-perkara yang kecil, tapi saya nyadarin, sih saya lagi kepengen ini kali gane kebetulannya, kebetulan aja saya dapat. Terus saya lagi mikir apa, kebetulan saya dapat. Tapi saya belajar dari situ, walaupun itu mungkin tidak berarti bagi orang lain, tapi buat saya berarti. Iya ya, Tuhan tuh memberikan apa yang saya inginkan gitu ya. Terus ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi kita belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ngadepin keadaan nih, kita nyerahkannya, ya Tuhan, tolong saya Tuhan, tapi begitu mata melek, fakta yang kelihatan, keadaan yang kelihatan, dan mulailah keadaan itu masuk ke dalam jendela kita, mulai takut. Tapi kita harus belajar mengingat akan firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percayalah kepadanya, mempercayai Tuhan, tidak sekedar percaya. Setan juga percaya kan, belajar mempercayai Tuhan ya. Dan Ia akan bertindak, Tuhan yang akan bertindak. Lalu terus Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Jadi misalnya kita salah, nanti Tuhan itu akan memunculkan kebenaranmu. Nih kamu nih seperti ini. Jadi diterangin sama firman Tuhan sehingga kegelapan yang tadinya sudah menguasai kita, Tuhan singkirkan ketika kita balik kepada Tuhan, ketika kita balik kepada sang terang itu. Dan hakmu seperti siang. Terus 7a ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi kita jangan tergesa-gesa mengambil satu kesimpulan, satu penilaian, satu
hal penilaian kita gitu ya, renungan kita di itu, terus kesimpulan, terus kita langsung bertindak. Jangan, berdiam diri dulu. Kan ada firman di Habakuk, kalau kita pengen dengar suara Tuhan, kita nih harus berdiam diri, maka suara Tuhan lebih terdengar ya. Di Habakuk, nggak tahu Habakuk berapa saya lupa. Sekarang ini firmannya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Tuhan. Itu aja yang saya bisa sharing ya. Tuhan memberkati. Saudara, kenapa kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang salah? Ya. Karena terlalu menimbang-nimbang. Ya. Kita seringkali yang tadi disampaikan, di dalam tubuh kita kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Dan yang seringkali membuat pertimbangan dan kesimpulan kita yang salah, karena kita suka dipengaruhi oleh jiwa kita. Ya. Jiwa ini sangat mempengaruhi, disebabkan karena jiwa ini selalu di tengah, saudara. Ya. Jiwa selalu di tengah. Saat jiwa itu dekat dengan roh, maka kesimpulan kita selalu benar. Tapi kalau jiwa ini dekat dengan tubuh, maka kesimpulan kita bisa salah. Ya. Kenapa? Tubuh selalu memikirkan perkara-perkara daging, tapi roh selalu memikirkan perkara-perkara yang dari Tuhan. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita pikirkan dan kita ambil kesimpulannya adalah dekatkan jiwamu dengan rohmu. Dekatkan jiwamu dengan rohmu. Maka seluruh kehidupan kita akan membuat suatu kesimpulan yang benar. Selama jiwa kita terlalu mendekatkan diri dengan jasmani kita, maka kesimpulan bisa salah yang kita ambil. Buatlah kita saat ini mengatakan, Tuhan, biarlah jiwa ini dikuasai roh, jangan dikuasai oleh daging. Maka kita akan dapat sejalan seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membuat tempat ini untuk sebagai suatu makanan yang Engkau sediakan, seperti makanan jajanan Tuhan yang ada dan Kau sediakan buat kami. Buat kami dapat memilih akan segala suatu jajanan yang Kau berikan buat kami. Ini jajanan rohani Tuhan, bukan suatu jajanan pasar biasa. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu, biarlah roh-Mu menguasai jiwa kami. Roh-Mu menguasai tubuh kami. Sehingga apa yang kami lakukan adalah pas, sejalan dan senada dengan surga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami ini. Engkau tahu ya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan, keadaan politik negara kami, keadaan segala sesuatu yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh DPR, MPR dan semua konstitusi yang akan dikeluarkan. Bapa, kami tolong Tuhan, selamatkan Indonesia, selamatkan bangsa ini dari kehancuran. Kami berdoa Tuhan, segala pengaruh-pengaruh yang dari luar, apapun juga Tuhan, biarlah semua disaring oleh pemerintah negara kami ini. Terutama kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, karena Engkau sudah memilih akan beliau-beliau ini Tuhan untuk mengambil suatu keputusan, karena mereka mempunyai otoritas tertinggi dalam negara ini. Tolong Tuhan, Engkau yang ikut campur dalam perkara ini, sehingga semua keputusan Tuhan
semua baik untuk bangsa dan negara ini. Bapak, kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk keadaan cuaca, keadaan musibah-musibah yang ada, banjir di mana-mana. Tuhan, kami berdoa saat ini Engkau sendiri yang akan membuat segala sesuatu secara minimal. Kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu sudah amat sangat singkat. Jadi Engkau akan membuat semuanya penggenapan yang ada dalam Wahyu. Mau tidak mau itu harus terjadi. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang terjadi itu akan membuat kebaikan saja Tuhan. Jangan membuat kebinasaan yang berlarut-larut dan terlalu banyak. Tuhan Yesus, Kau yang akan menolong Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau yang akan meluputkannya. Tuhan, itulah yang menjadi doa kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah penginjilan terus terjadi. Kau perlancar terus penginjilan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau datang tergantung dari firman harus sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu kami berdoa dengan segala media yang ada, dengan segala YouTube maupun TikTok maupun apapun Tuhan yang ada, yang Kau pakai, sampai semua media bisa dipakai, apapun juga, radio apapun juga Tuhan, Kau pakai sedemikian rupa Tuhan sampai ke ujung bumi. Kami sangat merindukan Engkau percepat kedatangan-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk semuanya, karena Engkau tahu dengan kesukaran demi kesukaran, bencana demi bencana yang terus menerus terjadi Tuhan, mengakibatkan banyak orang yang meninggalkan Engkau dan mulai meragukan Engkau. Tolong Tuhan, biarlah jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami berdoa buat yang sakit Tuhan. Kami minta Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan yang ada bagi setiap anak-anak-Mu, baik yang di sini maupun yang streaming. Tuhan, tolong kami berdoa, biar semua problem yang dihadapi Engkau berikan jalan keluar. Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat masalah-masalah keluarga, masalah anak-anak Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau buat jalan supaya setiap orang tua dapat mengambil keputusan buat anak-anaknya. Seperti firman-Mu hari ini, tidak berpikir dan memutuskan karena jiwa, tapi benar-benar cari kehendak-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Kami tidak bisa hidup di luar proteksi yang daripada-Mu. Oleh karena itu kami tahu, minyak pengurapan ini adalah proteksi yang daripada-Mu. Biarlah hidup kami diproteksi oleh kuasa-Mu, oleh kekuatan-Mu, oleh kemahakuasaan-Mu. Kami oleskan pada mata kami, pada telinga kami Tuhan, pada bibir, mulut kami dan hati kami. Engkau menguasai akan seluruh kehidupan kami, supaya hidup kami apapun yang kami lakukan akan menjadi berhasil. Engkau yang akan menghancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Kau berkati tangan kami yang kami akan pakai hari ini untuk melakukan semua pekerjaan kami. Kami olesi Tuhan akan kaki kami, supaya perjalanan kami hari ini menjadi berhasil.
Berkati akan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah jatah kami hari ini kami terima dengan utuh. Biarlah kunci kelimpahan ini menjadi suatu terobosan dalam hidup kami. Kami sangat merindukan Tuhan. Apa yang belum terterobos akan terbuka dengan kunci yang Kau berikan kepada kami. Karena kunci adalah kunci yang Kau berikan pada masa kekeringan. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau membuat segala yang kami kerjakan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.